Satu lagi. Yang pinter ini. Siapa itu namanya? Fauzan Alfi Alfari yang tadi. Ini kan hanya formalitasnya, kita akan sebar nanti Ibu Kadinkes yang akan menyebar bersama Kadinkes Kota. Totalnya kisaran berapa banyak, Pak? 4.000 tadi. Oh, itu untuk di Palembang? Palembang. Palembang. Sumsel sudah kita bagi kemarin di 20.000 kita bagi. 20.000 jadi totalnya, Pak ya? Iya. Oke. Kematian ya, tadi sudah ya kematian ya. Kematian, jumlah kasus sembuh. Untuk kasus sembuh kita 90% lebih sedikit, 90,08%. Sedangkan untuk nasional 92%. Kita semangat semuanya bersama-sama. Ayo kita hadapi COVID ini karena memang ini merupakan tanggung jawab bersama. Begitu kita mendapati kasus mulai meningkat, itu kemarin kita mengadakan rapat terbatas kepala dinas kabupaten kota untuk berunding strategi apa yang akan kita ambil. Keputusannya adalah kita lakukan tracing yang masif, langsung dilakukan rapid antigen. Begitu rapid antigen ini positif, langsung PCR. Namun rapid antigen positif itu sudah langsung kita treatment. Baru kemudian langsung PCR. Dan lab yang melakukan tes PCR ini cukup banyak di Sumatera Selatan. Dari yang semula hanya BPLK, sekarang sudah ada 15 laboratorium dengan kemampuan satu hari mencapai 1.800 tes. Jadi ini tidak ada masalah. Kemudian untuk rapid antigen kita langsung pengadaan dengan dana refocusing itu cukup banyak. Antara lain juga untuk penyekatan, kemudian kita minta bantuan BNPB dan sekarang BTKL juga membantu. Selain membantu tracing juga membantu rapid antigennya. Kemudian kita minta bantu Pak Kapolda, langsung Pak Kapolda juga membantu minta bantuan Mabes. Dan buktinya hari ini juga Pak Kapolda menyerahkan rapid antigen khusus untuk daerah yang kita sepakati akan kita fokuskan terlebih dahulu yaitu Kota Palembang. Ya. Selain itu keputusan kita bersama antar kepala dinas juga kita untuk penanganan isolasi dari penyekatan itu tidak lagi melihat ini dari kabupaten mana, provinsi mana, semua kita terima. Jadi seperti Wisma Atlet itu ada dari provinsi lain, ya, tidak hanya dari provinsi Sumatera Selatan. Yang penting semua tidak ada yang OTG, yang tidak bergejala, ya, yang positif itu tidak diisolasi. Sebab ini sumber penularan yang akhirnya menyebabkan penularan di mana-mana. Antigen ini terus dipasok, tidak terbatas. Mbak, yang saat ini yang dialami kekurangan ada berapa banyak? Beberapa kabupaten kota, kalau yang kekurangan langsung kita pasok, ya, kita tambah. Tapi kita juga minta kabupaten kota mengadakan, tidak bisa hanya mengandalkan dari provinsi. Ini juga salah satu keputusan rapat kita bersama. Terkait Dan kota kalau yang provinsi Sumatera Selatan. Demikian juga dari Pak Kapolda. Demikian juga ini sebentar lagi kita akan kerjasama dengan BTKL. BTKL juga bisa membantu tracing seperti Polda juga. Polda juga membantu tenaga selain rapid antigen juga. TNI sudah menawarkan juga kerjasamanya, tinggal kita membuat strateginya. Bu, kalau secara keseluruhan berapa banyak sih rapid antigen yang kita yang tersedia? Kalau untuk yang dibeli sekarang ini 10 ribuan sudah kita beli. Itu terbilang cukup untuk berapa lama tuh? Tidak cukup kalau untuk terus ya, kita lihat situasi karena dana refocusing ini sifatnya juga bertahap. Pak Gubernur membolehkan menggunakan itu secara bertahap, jadi tidak terbatas sesuai keperluan. Namun tidak sekaligus beli banyak-banyak terus nanti tahu-tahu mubadir ya. Bu, kalau untuk namanya kasus kan sedang mulai menurun. Apakah ini terlihat menurun atau masih fluktuatif kalau menurut Ibu? Masih fluktuatif dan akan kita lihat beberapa hari kemudian ya. Tapi yang jelas ingatkan masyarakat harus tetap patuh pada protokol kesehatan yang bukan berarti hanya pakai masker, tetapi jaga jarak aman itu sangat penting. Semua penanggung jawab kegiatan harus melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan betul-betul sesuai protokol kesehatan. Dipastikan yang ikut acara itu juga sehat.
Dan jarak aman itu depan, belakang, kanan, kiri kurang lebih 1,8 meter. Ya, oke. Demi ya. Kalau untuk bor rumah sakit sekarang kita 47%. Jadi artinya sudah sangat turun dari beberapa hari yang lalu. Sempat waktu ada Pak Doni Monardo kan itu sempat 60, di atas 60%, bahkan Palembang 72%. Sekarang kita sudah 48% untuk Sumatera Selatan. Kemudian untuk kasus meninggal 5% lebih sedikit, sedangkan nasional 2,8. Memang masih jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu kita lihat, kita telaah data-datanya untuk kita lakukan intervensi khusus. Nah, inilah setelah kita lihat memang paling besar ada di Kota Palembang, karena memang penduduknya paling besar adalah Kota Palembang, sehingga bersama Polda, TNI, Pemprov ini bekerja sama dengan Satgas Kota Palembang dan juga sampai dengan ke RT RW. Contohnya adalah kegiatan pada hari ini menunjukkan PPKM kita berjalan dengan baik. Jadi dilakukan tracing, tes yang masif, dan kemudian treatmentnya untuk yang tidak bergejala tentunya dengan isolasi. Ada isolasi mandiri, ada yang dibawa ke rumah sehat Wisma Atlet kita. Kemudian untuk yang isolasi mandiri yang tidak mampu ini diberikan bantuan. Ini salah satu kepedulian Kapolda tadi pagi, memberikan bantuan ke seluruh pasien isolasi mandiri. Nah, kemudian untuk kasus yang aktif, kasus aktif kita ini ada 4,86%, sedangkan secara nasional 5,2%. Jadi kita di bawah nasional. Kemudian untuk total kasus konfirmasi pada kemarin, yaitu penambahannya 194, sudah menurun dari sehari sebelumnya yang sempat 200 lebih. Namun data-data ini ternyata ada beberapa yang data delay report. Data delay report ini dikarenakan Kota Palembang ini memang sangat banyak kasusnya. Beberapa ada yang alamatnya belum lengkap, terpaksa harus mengecek dulu dan sebagainya. Namun besok sudah kita ambil kesepakatan tidak menunggu semua dicek lengkap, input dulu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.